Assalamualaikum, hai semuanya. Jumpa lagi dengan Tuti Putu di sini, tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Selamat datang ya yang baru gabung maupun teman-teman yang udah lama subscribe di sini. Kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin kue mendut. Kue mendut dengan kemasan yang kokoh meskipun dia dikukus akan tetap bentuknya cantik ya teman-teman, nggak meleot. Isinya pun padat seperti ini. Nah, kita langsung aja ke proses pembuatannya. Karena di sini aku akan membuat mendut ubi ya teman-teman. Jadi aku kukus dulu ubinya. Ini aku kukusnya banyak sekali, ini setengah kilo lebih ya. Tapi nanti akan digunakan cuman 300 gram teman-teman. Sambil ngukus aku akan bikin enten isian dari kue mendutnya. Kita akan masak gula merah. Ini gula merah 2 gandul ya teman-teman, kurang lebih 350 gram. Kita masak disuruh larut itu gulanya. Setelah larut nanti kita saring. Nah, kita mau langsung masak aja ya dengan kelapa. Ini kelapa aku nggak kukus dulu karena sama aja ya nanti akan direbus bersama gula merah seperti ini. Dan ini gula merahnya juga cair, banyak airnya. Akan dimasak pastinya lama ya untuk bisa liket. Jadi nggak perlu dikukus dulu teman-teman. Ini ditambahin juga dengan garam, kemudian vanili bubuk, dan daun pandan biar wangi ya teman-teman. Apabila teman-teman ingin isian untuk kue mendut ini awet ya, kue mendutnya agak awet, teman-teman harus pastikan unti kelapanya kadar airnya betul-betul menyusut ya teman-teman. Nah, ini aku sudah selesai bikin unti kelapa dan ngukusnya juga udah lembut ya tadi ubinya. Aku sisihin dulu, ini bersih-bersih daun dulu. Selalu support channel ini supaya lebih berkembang lagi nantinya ya teman-teman. Dan aku lebih semangat tentunya untuk sharing resep dan juga tutorial-tutorial untuk membuat kue-kue maupun masakan. Gimana caranya? Caranya gampang, nggak pakai bayar, nggak pakai gimana. Teman-teman tinggal subscribe, kemudian like, komen, dan share ya di setiap video-video yang Kue Sabin upload. Aku juga terbuka untuk masukan ya teman-teman. Silakan dikritik asal kritiknya membangun dan positif bagi channel ini, dan tolong disampaikan dengan cara yang sopan. Pasti aku akan respon ya dengan sopan pula, dengan baik pula. Kita lanjut masak-masak lagi. Setelah daun diproses, kita mau langsung bikin adonan aja. Ini ubinya udah lembut sekali ya teman-teman. Ini aku akan pakai 300 gram aja dan kemudian aku halusin. Di sini aku ngalusin pakai saringan ya teman-teman. Ngikut ala-ala food blogger gitu. Ngikut ala-ala chef gitu. Kok pakai saringan kayaknya mudah gitu ya. Aku cobain ya teman-teman. Dan ternyata memang mudah sih kalau ubinya lembut. Ubi atau kentang ya bisa diginiin. Mau nyobain untuk pertama kali ternyata ya lumayan. Biasanya tuh aku kan ulek-ulek aja ya, diulek gitu pakai mutu gitu di atas piring. Dan ini juga hasilnya lebih bagus sih kalau menurutku ya teman-teman. Cuman emang tangannya jadi pegel. Aku sendiri nggak sabar sih. Jadi sebagian yang aku pikir itu eh, sudah halus gitu loh, tapi belum turun dari saringan, ya udah aja aku angkat. Ini kayaknya udah lembut sekali ya teman-teman.
Nah, ini kayaknya udah lembut ini, nggak perlu sampai harus turun dia ya. Teman-teman lihat, geli kan ya lihatnya ya kayak gini ya. Kayak apa gitu ya, kayak kayak apa gitu ngelihatnya. Tapi jadi halus, bener-bener halus gitu ya. Keren sih. Yang nemu idenya yang kayak gini nih keren sih kalau menurutku. Suaraku habis teman-teman, nggak tahu kenapa ini suaranya habis. Jadi harap maklum ya suaranya kayak yang naik turun gitu, besar kecil, besar kecil. Ya, aku pikir teman-teman lihat videonya aja udah ngerti lah ya proses pembuatannya. Nah, ini santan aku mau masak anget ya, hangat-hangat kuku aja dengan sedikit tambahan gula. Biar nggak anyep banget itu kulit dari kue mendutnya. Kemudian kita akan siapkan tepung-tepungan. Ini aku pakai 600 gram tepung ketan putih. Pesanannya itu sendiri 50 ya teman-teman. 50 tapi hasilnya itu 50 lebih ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan garam serta apa namanya? Yang tadi santan hangat. Santan hangat kita masukkan, kemudian aduk-aduk pakai spatula ya. Ini memang hangat, cenderung panas ya teman-teman. Ini hati-hati, jadi memang harus pakai spatula ngaduknya. Jadi diaduk-aduk sampai dia membentuk sebuah adonan seperti pasir gitu teksturnya teman-teman. Nah, ini aku rasa udah cukup, tapi ini masih dalam keadaan panas ya. Tepungnya itu masih dalam keadaan panas. Kita akan masukkan aja untuk ubi tumbuk yang tadi ya, ubi yang sudah dihaluskan. Kemudian aduk-aduk sampai rata sampai menjadi sebuah adonan. Nah, di sini air santannya teman-teman jangan dimasukkan sekaligus ya. Ditambahin sedikit demi sedikit aja. Nah, adonannya seperti ini teman-teman, nggak lembek ya. Adonannya tuh nggak lembek, adonannya padat tapi lembut seperti ini. Nah, gampang dibentuk jadi nggak pakai drama lagi ya, nggak pakai drama lengket-lengket ataupun keras. Oke, kita langsung aja bentuk ya teman-teman. Nah, teman-teman saksikan aja cara membentuknya seperti ini.
Nah, oke teman-teman, sudah pada paham ya cara membungkus mendut seperti ini. Jadi harus padat. Teman-teman jangan sampai longgar bungkusnya. Usahakan padat ya. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman, rapi dan cantik. Nanti hasilnya juga akan padat, nggak akan melewat teman-teman kalau sudah dikukus. Kita akan kukus kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Aku mohon maaf ya teman-teman, kali ini aku nggak terlalu banyak, nggak terlalu banyak cerita tips-tips, bikin kuenya karena agak-agak serak gitu suaranya, aku sih nggak enak, jadi nggak nyaman ngomongnya gitu ya teman-teman, mohon dimaklumi. Nah, ini udah jadi teman-teman, seperti ini hasilnya, ini lihat bentuknya masih tetap seperti semula, nggak melewat. Kayaknya kalau pakai daun yang muda banget ya teman-teman, jadi bagus warnanya, agak kekuningan gitu ya. Tapi susah carinya kalau di pasar. Susah, rata-rata tuh udah agak tua. Atau mungkin ya yang muda itu sudah disuplai kemana gitu ya. Karena kalau di toko-toko besar itu rata-rata mereka daun pisangnya untuk nagasari atau untuk mendut itu masih muda-muda banget gitu loh. Jadi warnanya kuning. Jadi mungkin di pasar umum jadi kebagiannya yang tua-tua. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini lembut banget, lembut dan kenyal. Enak, sumpah ini enak banget dimakan dengan teh agak tawar gitu ya teman-teman. Pasti rebutan ini kalau bersanding sama bolu, pasti orang akan ngambil ini dulu. Rata-rata sih gitu ya pengalaman aku ngikut arisan atau ngikut rapat apa yang didahuluin dimakan itu rata-rata yang tradisional. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga semuanya ada manfaatnya buat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.